Hai guys, kali ini kita kembali bertemu di channel YouTube Tim Warnetku. Kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai kurikulum belajar teknisi komputer. Ini diperlukan juga untuk mereka yang ingin belajar secara otodidak. Karena gini, kelemahan dari orang belajar secara otodidak adalah random. Dia perlu cara install, cari cara install, dia perlu ini, dia cari. Sehingga pemahamannya tidak memiliki sebuah pola, pemahamannya tidak berjalan secara sistematis. Itu sebabnya kadang-kadang orang yang belajar secara otodidak itu bisa, tapi agak sedikit makan waktu lebih banyak. Banyak orang ingin belajar teknisi komputer, akan tapi keterbatasan dana, jarak menjadi hambatan. Belajar sendiri, apakah bisa? Kali ini Tim Warnetku memberikan tips belajar dan kurikulum belajar teknisi komputer secara umum dan bisa diterapkan ketika Anda belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Dan ini juga adalah kurikulum yang dipakai ketika Anda khusus ke Tim Warnetku secara langsung. Yang pertama, Anda harus memiliki disiplin dan punya kemauan yang kuat, bersedia meluangkan waktu 1-2 jam untuk belajar. Sama saja seperti ketika Anda belajar offline atau belajar secara online ke sebuah lembaga atau misalnya ke Tim Warnetku, Anda harus meluangkan waktu juga. Begitu juga dengan belajar secara otodidak, jadi tidak bisa sembarangan. Hanya kali ini Anda sendiri yang mengatur waktunya. Mau belajar jam berapa? Bebas. Mau belajar hari apa? Bebas. Anda harus memiliki disiplin. Yang kedua, Anda harus fokus. Belajar sendiri via YouTube atau browsing di Google harus bisa fokus karena gangguannya banyak. Ketika Anda sedang melihat video tutorial di YouTube, godaannya muncul di sebelahnya, muncul film-film atau video kesukaan atau beberapa hal yang seringkali Anda sedang cari kebetulan muncul. Dan ini membuat Anda tergoda untuk mengklik dan akhirnya waktu untuk belajarnya hilang. Caranya adalah ketika Anda melihat memang yang sesuatu yang selama ini Anda cari dan kebetulan Anda sukai, bisa aja saat Anda klik kanan type, lalu linknya itu Anda copy ke dalam Word atau Notepad. Anda buat catatan tersendiri. Nah, kapan Anda senggang, Anda bisa nonton hal seperti itu. Begitu juga dengan di Google. Kadang ketika kita sedang membaca, mencari misalnya cara memperbaiki hard disk, tiba-tiba di sebelahnya ada berita yang mungkin Anda sedang ingin baca. Khawatir nanti tidak mendapat dan menemukan link tersebut, Anda membacanya, sehingga juga terganggu. Caranya juga sama, Anda klik linknya, lalu Anda copy paste linknya dan simpan di Notepad. Yang ketiga, buat folder di komputer Anda yang berisi belajar teknisi komputer bahan-bahan pelajaran Anda, agar tidak terpencar-pencar yang akhirnya membuat bingung dan ujung-ujungnya pusing dan menyerah. Setiap kali Anda menemukan misalnya cara menginstal, lalu Anda juga buat di dalam satu folder kalau memang ingin mendownload videonya atau mendownload dari berita di web tersebut, Anda simpan dalam satu folder sehingga tidak membuat Anda bingung. Buatlah misalnya foldernya namanya belajar. Yang keempat, Anda harus memiliki catatan, link, entah itu di Microsoft Word atau di Notepad, terserah bagaimana Anda nyaman, dan penjelasan singkat mengenai poin-poin penting yang mudah untuk Anda mengerti. Ini penting ketika kalian akan mengulang atau ada yang terlupa, bisa dengan mudah mencarinya. Jadi tidak bisa Anda hanya menonton sebuah video di YouTube, setelah itu Anda lihat lagi video lain, lalu Anda terpikir, video yang sebelumnya memberikan informasi seperti ini, mana videonya ya? Akhirnya Anda buang-buang waktu, hingga membuatlah catatan-catatan seperti ini. Oke guys, itu beberapa tips dari Tim Warnetku bagaimana Anda bisa belajar, dan saya mengharapkan Anda terus mencoba mengulang. Lalu materinya apa yang harus dipahami oleh seorang teknisi komputer? Yang pertama, penggunaan hardware komputer, motherboard, prosesor, memori, RAM, hard disk, VGA, dan lain-lain, dan mengetahui cara kerja hardware tersebut. Misalnya gini, RAM, random access memory, cara kerjanya apa? Ketika orang cari Word, klik Word, dari mouse, perintah ke mainboard, mainboard ke prosesor, prosesor ke memori, memori lalu mencari di hard disk mana Word. Ketemu oleh memori,
dikasih ke prosesor ngasih VGA baru tampil di layar monitor Anda. Nah, dengan memahami cara kerja seperti ini, ketika ada troubleshooting, Anda bisa lebih mudah menelusuri permasalahannya ada di mana. Begitu juga dengan motherboard dan prosesor dan hardware yang lainnya. Tidak hanya Anda tahu ya itu mainboard, tapi Anda juga harus tahu perkembangannya. Misalnya Intel generasi 1, 2, 3, apa perbedaannya? Soketnya, lalu prosesornya generasi ke-9 atau yang lainnya. Sehingga Anda bisa memahami dan mengetahui cara berpikir bagaimana prosesor mainboard itu bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah kinerja yang maksimal. Yang kedua, Anda memahami BIOS, fungsi setting dan konfigurasinya. BIOS adalah suatu hal yang mendasar, software atau chipset yang mengatur cara kerja dari mainboard. Dan Anda harus paham cara setting dan konfigurasinya. Nah, nanti BIOS itu setiap mainboard juga pasti beda-beda. Yang penting Anda tahu poin-poin dari BIOS mana yang harus diketahui. Yang ketiga, merakit komputer. Belajar bongkar pasang, memasang hardware komputer. Anda bisa belajar dan mencoba memakai komputer yang sudah mati. Yang penting tahu caranya. Karena kalau Anda baru belajar memakai komputer yang hidup, lalu salah pasang, akhirnya komputernya mati, mungkin malah membuat Anda menjadi takut dan jera untuk belajar yang berikutnya. Anda bisa saja beli pretelan casing bekas, mainboard bekas, memori, dan coba belajar untuk bongkar pasang. Yang keempat, belajar install Windows 10. Ya, kalau Anda baru mulai belajar, lebih baik sekarang belajarnya langsung Windows 10 saja. Karena Windows yang lama sudah jarang dipakai. Dan kalau Anda bisa install Windows 10 untuk install Windows yang lain, 7, 8, itu biasanya cara kerjanya hampir sama. Cara installnya hampir sama. Jadi tidak akan mengalami sebuah kesulitan yang terlalu besar. Ya, Anda harus belajar bagaimana mendownloadnya, membuat bootable, lalu membuat partisi, hard disk, dan proses install Windows. Dibiasakan pada saat proses install ya Anda harus perhatikan proses-prosesnya sehingga Anda nanti lama-lama bisa hafal. Jadi juga jangan belajar menginstal sekali Anda pikir sudah bisa. Tapi cobalah diulang 2 kali, 3 kali sehingga sedikit hafal gitu untuk mengenai cara install ini sendiri. Yang kelima, download dan install driver. Nah, driver itu perlu karena kalau Anda tidak bisa install driver, bagus apapun Anda menginstal, laptop ini juga tidak akan bisa bersuara gitu. Jadi Anda harus belajar menginstalnya. Yang keenam, download dan install program pendukung Windows. Entah itu Office, browser, utility yang lain. Karena bukan hanya Windows saja, tapi kan juga harus ada Office. Kadang orang juga perlu Photoshop dan yang lainnya. Yang ketujuh, install antivirus dan cara penanganan komputer yang terkena virus. Nah, antivirus ini kan juga ada banyak. Anda coba belajar download dan cara install antivirus. Yang kedelapan, troubleshooting komputer. Memahami cara cek spek komputer, problem hardware atau software. Nah, dari poin 1 sampai 7 itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Kesulitannya adalah di troubleshooting komputer. Kalau Anda memakai komputer yang sehat, install, nggak sulit, paling setengah jam selesai. Apa yang terjadi ketika Anda menginstal gagal? Nah, Anda harus pahami troubleshootingnya ini. Itu yang menjadi sebuah problem. Nah, saran saya untuk aplikasi, kalau Anda sulit untuk mendapatkan downloadnya, Anda bisa beli di toko komputer yang menjual software, dan pastikan DVD tersebut bergaransi dan bisa berjalan dengan baik. Jadi di awal saya ketika menjadi teknisi dan belajar juga aplikasinya beli karena pada zaman itu tahun 90-an ya koneksi internet juga sangat jelek dan banyak web yang tidak menyediakan aplikasi-aplikasi. Jadi mau nggak mau perlu mencari Photoshop ya saya beli di toko komputer. Jangan Anda stres mencari link downloadnya dan cracknya gagal, lalu ini membuat Anda menjadi bete dan akhirnya malas belajar. Tapi kalau aplikasinya ini Anda beli dan pastikan memang berjalan, itu akan mempermudah langkah Anda. Oke,
Yang berikutnya adalah materi yang harus dipahami seorang teknisi jaringan komputer. Guys, teknisi komputer zaman sekarang harus bisa dan memahami jaringan komputer. Karena rumah dengan 2-3 komputer, handphone, laptop, atau bahkan komputer kantor-kantor kecil dengan 5 PC atau laptop juga tetap memerlukan sebuah jaringan komputer. Entah itu mereka cara memahami sharing data, sharing internet, sharing printer, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika teknisi komputer tidak memahami jaringan komputer, akan sulit bagi Anda untuk berkembang. Jadi yang pertama materinya adalah Anda harus mengenal sistem jaringan atau topologi. Saya tidak menyarankan Anda mempelajari topologi keseluruhan dari zaman awal, tapi pelajari yang tren dan terbaru zaman sekarang ini dan yang banyak dipakai. Jadi energi kita tidak terbuang untuk mempelajari topologi ring, topologi yang lainnya yang akhirnya membuat Anda jadi bosan. Itu hanya sekedar pengetahuan. Yang penting adalah topologi yang sekarang umum dipakai. Yang kedua, Anda harus mengenal hardware network, LAN card, USB Wi-Fi atau hotspot, modem, mikrotik, dan yang lainnya. Kabel UTP, tang crimping. Nah, pengenalan hardware ini perlu karena jangan sampai Anda datang ke satu buat tempat, Anda sendiri nggak tahu ini barang apa ya. Yang ketiga, memahami setting dan konfigurasi sharing file, folder, printer, dan lain-lain pada Windows. Khususnya, kita belajar Windows 10 ke atas. Kalau misalnya Windows 7, 8 itu sebenarnya setting dan konfigurasi juga kurang lebih hampir sama. Yang keempat, Anda harus memahami TCP/IP dan cara crimping kabel UTP. Yang kelima, Anda harus memahami setting Wi-Fi atau hotspot. Wi-Fi atau hotspot sekarang itu terus terang mudah untuk cara settingnya. Karena biasa sudah ada quick setup, itu Anda tinggal next, biasanya akan jadi. Tapi Anda juga harus paham ketika terjadi troubleshooting. Nah, yang keenam, troubleshooting jaringan, problem hardware atau software. Jadi sebenarnya di komputer itu ada dua, problemnya hardware atau software. Nah, ini seorang teknisi diperlukan sebuah pengalaman, ide, dan logika yang kuatnya di sini. Oke guys, porsi belajar yang Anda terapkan adalah 40% teori dan 60% praktek. Misalnya gini, saat Anda belajar merakit komputer atau install Windows, harus langsung dipraktekkan dan ulang 3-4 kali sampai Anda benar-benar paham. Kalau hanya 1 kali berhasil lalu Anda bilang, saya bisa kok menginstal, pasti Anda akan lupa lagi. Dan ketika terjadi problem, Anda juga tidak tahu harus melangkah kemana. Karena prosesnya itu harus berjalan lancar, sehingga ketika terjadi problem, kita bisa mengurutnya. Contoh lain, ketika Anda belajar mengenai TCP/IP, itu kan ada banyak varian. Nah, ini memang butuh pemahaman yang lebih lanjut. Oke guys, itu tips dari tim Warnetku, kurikulum belajar teknisi komputer yang diterapkan ketika Anda belajar di tim Warnetku. Dan juga ini bisa Anda pakai secara otodidak, sehingga Anda memiliki sebuah pola yang sistematis memahami satu persatu. Bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar Anda di bawah ya, dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengikuti video-video tutorial terbaru dari tim Warnetku. Semoga video ini bermanfaat dan memberi Anda inspirasi. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.